Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Haidi Hajar Bedakdo selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Perkenalkan, nama saya Sustiani dari kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi. Berikut materi yang saya sampaikan yakni berjudul Consumer Behavior dalam Islam. Biasa disebut dengan perilaku konsumen. Konsumen pada dasarnya adalah orang yang memanfaatkan komoditas dan jasa yang berasal dari produksi. Konsumen memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Sebagai konsumen, manusia secara konsisten berusaha untuk memenuhi melekat pada eksistensi manusia. Menurut teori konvensional, diasumsikan bahwa kebutuhan material dan spiritual mereka untuk mencapai kepuasan pribadi. Tindakan konsumen yang memperoleh barang dan jasa berdasarkan faktor-faktor seperti urgensi dan signifikansi permintaan mereka, serta kegunaan produk bagi pelanggan disebut perilaku konsumen rasional. Sementara itu, perilaku konsumen yang tidak rasional adalah kecenderungan konsumen yang mudah dipengaruhi oleh strategi pemasaran atau diskon, tanpa memprioritaskan kebutuhan atau kepentingan mereka yang sebenarnya. Karakteristik perilaku konsumen rasional. Pertama, konsumen memilih produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, konsumen memilih produk yang menawarkan tingkat utilitas tertinggi. Ketiga, konsumen memilih produk yang dijamin berkualitas tinggi. Yang keempat, konsumen memiliki produk yang harganya sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, ada karakteristik perilaku konsumen yang tidak rasional. Pertama, iklan dan promosi di media cetak dan elektronik sangat efektif untuk menarik konsumen. Kedua, produk bermerek yang sudah dikenal luas lebih disukai konsumen. Ketiga, konsumen memilih produk bukan berdasar kebutuhan, tetapi lebih pada gengsi atau status. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen biasanya dianggap selalu berusaha untuk mendapatkan kesenangan dalam aktivitas konsumsi mereka. Kepuasan dalam konteks bahasa mengacu pada tingkat kegunaan, kebermanfaatan, atau keuntungan yang dimiliki oleh sesuatu. Berikut faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, faktor budaya. Manusia biasanya memperoleh perilaku dari lingkungannya yang menghasilkan variasi nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku individu di berbagai wilayah geografis. Kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok sosial kecil dan keluarga. Ketiga, faktor pribadi. Atribut pribadi dari seorang pembeli individu seperti usia, tahap kehidupan, posisi, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri berdampak pada keputusan pemilihan mereka. Yang keempat, faktor psikologis. Seorang individu memiliki beragam kebutuhan yang mencakup aspek fisiologis dan psikologis. Kebutuhan biologis berasal dari kondisi fisiologis seperti rasa lapar atau haus. Keinginan psikologis berasal dari keadaan tertentu seperti kerinduan akan pengakuan, harga diri, atau persetujuan dari lingkungan terdekat. Selanjutnya, perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Perilaku konsumen dalam Islam berupaya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan tetap berpegang teguh pada norma-norma syariat Islam. Hal ini menyangkut evaluasi apakah barang dan jasa yang dimakan mematuhi hukum makanan Islam, halal, atau dilarang, haram. Niat dibalik konsumsi seorang muslim. Ekonomi Islam berpusat pada studi tentang sikap manusia terhadap kekayaan, yang meliputi tindakan yang dilakukan individu untuk memperoleh kekayaan atau produksi, mengelolanya atau pengelolaan kekayaan, dan pemanfaatan kekayaan konsumsi. Dalam Islam, perilaku konsumen dipengaruhi oleh pembedaan yang jelas antara halal diperbolehkan dan haram dilarang. Konsumen muslim diharuskan untuk memilih barang halal dan menjauhkan diri dari mengkonsumsi produk haram.
Pemilihan barang halal juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama perilaku konsumen dalam sistem ekonomi Islam yang ada di Al-Quran adalah yang A. Hidup sederhana dan menghindari kemewahan. Hal ini menyeratkan bahwa satu-satunya tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan needs, bukan keinginan wants. Yang B. Mengimplementasikan zakat, infak, dan sedekah, mengalokasikan pendapatan untuk amal sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Salah satu penyeimbang dari alur kebutuhan individu juga dikenal sebagai alur konsumsi sosial adalah zakat, infak, sedekah, dan praktik-praktik sejenisnya. Tidak ada penyaluran lain yang seperti ini dalam ekonomi Islam. Yang C. Larangan riba akan digantikan dengan program bagi hasil yang menggabungkan instrumen mudarabah dan musyarakah dalam transaksi bisnis. Yang terakhir, mengoperasikan bisnis yang halal. Segala sesuatu mulai dari barang atau komoditas hingga proses produksi dan distribusi harus mematuhi peraturan halal. Perusahaan tidak boleh berurusan dengan kegiatan spekulatif, gharar, dan perjudian maisir. Pada kerangka ekonomi Islam, perilaku konsumen dipandu oleh seperangkat standar etika yang komprehensif yang mencakup seluruh proses pemilihan, penggunaan, dan pengambilan manfaat dari berbagai hal. Konsumen muslim didorong untuk tidak memanjakan diri dalam kemewahan yang berlebihan dan mengikuti pola konsumsi yang didorong oleh keinginan, yang juga dikenal sebagai tarf. Akhir kata inilah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Demikianlah presentasi materi tentang consumer behavior dalam Islam. Saya Sustiani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.